Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 5 unsur senyawa dan campuran part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya ialah emas, oksigen, besi, dan karbon. Tata nama unsur. Nama-nama unsur biasanya menyesuaikan bahasa yang digunakan di sebuah negara. Dalam satu negara saja, bahkan nama-nama unsur bisa beraneka ragam sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Untuk memudahkan dalam pemberian nama unsur, melalui IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, atau organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal, memberikan aturan tentang penamaan dan penulisan simbol unsur. Aturan penamaan dan simbol unsur dalam IUPAC. Yang pertama, penamaan unsur menggunakan bahasa Latin. Contohnya karbon dalam bahasa Indonesia menjadi carbon ya, pakai C, tetapi bacanya tetap karbon. Yang kedua, simbol unsur ditulis dengan menggunakan huruf pertama ya. Contohnya ini karbon, C, depannya C, maka simbolnya ditulis dengan huruf C besar. Yang ketiga, jika ada dua unsur memiliki huruf depan sama, simbol unsur ditambahkan huruf kedua. Nah, contohnya kalsium ya, kalsium dan karbon sama-sama C. Nah, untuk membedakan, maka untuk karbon penulisan simbolnya itu ditulis dengan huruf C ditambah huruf kedua Ca ya. Jadi C dan A menjadi Ca. Jadi kalau C itu untuk karbon, kalau Ca untuk kalsium. Contoh nama unsur beserta simbolnya. Nah, ini karbon ya, karbon jadi C, kalsium Ca, klorin jadi Cl, oksigen O, hidrogen H, emas itu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Latinnya aurum ya. Nah, untuk gold itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Latinnya karena aurum, maka simbolnya menjadi Au. Nah, air raksa atau merkuri menjadi hidrargyrum, yaitu Hg. Jadi ingat ya, untuk nama ilmiahnya itu pakai bahasa Latin, bukan bahasa Inggris. Pengelompokan unsur. Penggolongan unsur dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau yang disebut juga sebagai metaloid. Yang pertama, unsur logam. Sifat-sifat unsur logam diantaranya penghantar panas dan listrik yang bagus ya, atau sebagai konduktor. Kemudian kuat dan keras. Yang ketiga, mudah dibentuk dan ditempa ya. Nah, seperti ini misalkan logam besi ya. Nah, logam besi itu mudah ditempa atau dibentuk ya. Contohnya seperti logam besi batangan itu bisa dibentuk menjadi pisau, pedang, dan sebagainya. Jadi mudah dibentuk. Kemudian memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Dan yang kelima, terlihat mengkilap. Beberapa contoh unsur logam antara lain aluminium, barium, besi ya, nama latinnya ferrum, maka lambang unsurnya Fe, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel ya. Dan masih banyak contoh logam yang lainnya. Yang kedua, unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam diantaranya penghantar panas dan listrik yang buruk atau isolator,
rapuh atau getas, tidak dapat ditempa, memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah, serta tidak mengkilap. Beberapa contoh unsur non-logam antara lain belerang atau sulfur, es, bromin, fluorin, fosforus, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, silikon, iodin, dan sebagainya. Masih banyak contoh unsur non-logam. Yang ketiga, unsur semilogam atau metaloid. Unsur metaloid merupakan unsur peralihan antara logam dan non-logam. Ketika panas dia bersifat logam dan ketika dingin bersifat non-logam. Sifat-sifat unsur metaloid diantaranya berupa padatan, memiliki sifat logam dan non-logam, lebih rapuh dari logam tetapi kurang rapuh dari non-logam, bersifat semikonduktor. Beberapa contoh unsur metaloid antara lain boron, silikon, arsenik, polonium, tellurium, dan germanium. Nah, untuk resum atau rangkuman pengelompokan unsur, ini pertama unsur dibedakan 3 ya. Yang pertama logam. Logam itu wujudnya ada 2, yaitu padat dan cair. Yang padat itu kebanyakan logam pasti padat. Nah, ternyata logam di suhu ruangan itu juga ada yang sifatnya cair, yaitu contohnya raksa atau merkuri ya. Jadi perlu kalian ketahui, air raksa itu meskipun cair itu termasuk logam ya. Kemudian kedua unsur non-logam. Unsur non-logam itu wujudnya ada 3 macam. Pertama padat, cair, dan gas. Yang cair itu contohnya bromin ya. Nah, yang gas itu banyak sekali, misalkan oksigen, nitrogen, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga metaloid. Metaloid hanya berwujud padat pada suhu ruangan. Untuk memudahkan dalam mengenal unsur, maka disusunlah sebuah tabel periodik unsur. Dalam periodik unsur dalam tabel periodik unsur dapat diketahui mengenai nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat-sifat unsur beserta keteraturannya. Dalam tabel periodik, unsur diurutkan ke bawah dan ke samping. Kelompok unsur dari atas ke bawah atau kolom disebut golongan. Sedangkan unsur berurut ke samping baris disebut periode. Golongan menunjukkan kemiripan sifat dan periode menunjukkan kenaikan nomor atom. Nah, ini merupakan contoh tabel periodik unsur ya. Ini bisa kalian lihat. Kalau misalkan di sini tulisannya kurang jelas, silakan bisa kalian cari sendiri ya. Nah, ini ada golongan 1A, 2A, 3A, dan sebagainya. Jadi golongan, yang namanya golongan itu dari atas ke bawah. Ini satu golongan ya. Nah, sedangkan periode itu dari kiri ke kanan ke samping. Nah, ini periode, ini periode, ini periode. Nah, tadi golongan itu menunjukkan kemiripan sifat. Jadi ini satu satu kolom, ini sifatnya mirip. Ini juga sama, ini juga mirip ya. Jadi intinya dari atas ke bawah itu sifatnya mirip. Sedangkan periode dari kiri ke kanan ini menunjukkan kenaikan nomor atom. Nah, ini kita mempelajari dasarnya. Untuk lebih lanjutnya nanti di SMA kalian akan lebih mempelajari ya. Atom. Atom merupakan bagian yang paling kecil dalam suatu unsur. Atom tersusun atas 3 bagian subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, kita perhatikan tabel berikut. Untuk proton itu letaknya di inti atom ya, dan muatannya sama dengan +1. Untuk neutron itu juga sama letaknya, yaitu di inti atom, tetapi muatannya itu netral ya, netral atau tidak bermuatan. Dan yang terakhir elektron itu letaknya bergerak mengelilingi inti atom.
Nah, elektron ini muatannya -1 ya, negatif. Nah, untuk gambar struktur atomnya bisa dilihat seperti berikut. Nah, yang di tengah ini sebagai inti atom ya. Nah, inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral ya, atau tidak bermuatan. Nah, proton dan neutron yang terletak di inti atom itu diam ya, atau tidak bergerak, diam di dalam inti atom. Sedangkan elektron ini bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Nah, jadi dari ketiga subatom berikut, yang bergerak itu hanya elektron saja ya. Elektron bergerak mengelilingi inti atom, sedangkan proton dan neutron itu tetap diam di dalam inti atom. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.